Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 8 akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai 3 kasus di ruang kolaborasi. Perkenalkan sebelumnya nama-nama kelompok kami. Yang pertama yaitu ada Ivo Lala Telambanua, Ita Nurdianawati, dan saya Mirana Agus Lestari. Kasus yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika soal, yakni mencari nilai rata-rata atau min. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Next. Soal yang pertama yaitu, menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Menurut kelompok kami, yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal pertama adalah karena penjelasan yang diberikan oleh guru mengenai materi mencari nilai rata-rata atau min dapat disampaikan dengan baik kepada peserta didik, sehingga peserta didik dapat menerima penjelasan dengan guru dengan baik. Peserta didik sudah mengerti dan benar-benar sudah memahami materi yang diberikan tersebut melalui pengalaman langsung dengan menggunakan langkah-langkah pengerjaan soal yang diberikan oleh guru pada saat percobaan pertama di kelas. Jadi, walaupun tanpa melihat urutan pengerjaan soal, peserta didik bisa mengerjakan karena sudah memahami akan materi yang diberikan oleh guru. Sebagai seorang guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Menurut kelompok kami, sebagai calon seorang guru, dalam kegiatan belajar di atas dapat menggunakan metode latihan dan tanya jawab. Karena dalam matematika tersebut membutuhkan banyak latihan dan banyak bertanya kepada guru agar materi yang disampaikan oleh guru dapat dimengerti oleh peserta didik, serta dengan menggunakan teori belajar behavioristik, yang mana salah satu ciri-ciri dari teori ini terjadinya perubahan karena adanya pengalaman belajar. Dalam kasus ini dijelaskan bahwa peserta didik sudah melewati pengalaman belajar pada saat guru menyampaikan materi di kelas. Teori ini mampu mengoptimalkan bakat serta kecerdasan peserta didik yang sudah terbentuk sebelumnya melalui kegiatan pengulangan dan pelatihan yang berkesinambungan, sehingga peserta didik dapat lebih terampil. Sehingga sebagai calon seorang guru, menurut saya, menurut kelompok kami, metode tersebut dapat diterapkan untuk soal-soal yang sistem pengerjaannya dilakukan secara sistematis dan berulang. Next. Kasus yang kedua, sekian dari saya. Untuk kasus yang kedua ini akan dibacakan oleh saudari Ita Nurdianawati. Kepada Ita Nurdianawati dipersilakan. Baik, yang kasus yang kedua adalah kasusnya adalah Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tentang pelajarannya.
Pertanyaan yang pertama, menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Menurut kelompok kami, untuk membantu peserta didik tersebut agar lancar berhitung adalah dengan melakukan pendekatan dan memahami setiap peserta didik. Setelah itu, kita atau Rina bisa memilih metode pembelajaran fun learning, di mana seorang guru harus menciptakan suasana belajar yang hangat dan menyenangkan. Contohnya seperti mengajar dengan cara berhitung, sambil menggunakan lagu, berhitung dengan benda seperti potongan stik yang disusun berdasarkan soal yang diminta untuk dijumlahkan, dan dengan cara bercerita seperti mencontohkan soal penjumlahan dengan makanan sehari-hari. Setelah itu, bisa juga memberikan pengajaran berhitung secara bertahap, seperti menghafalkan angka 1-5 terlebih dahulu. Apabila peserta didik sudah benar-benar mengingat angka tersebut, maka bisa melanjutkan menghafal angka 6-10 dan seterusnya. Pertanyaan kedua, mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Dalam teori perkembangan, ada tahap perkembangan fisik dan terdapat salah satu tahapan perkembangan pada masa kanak-kanak. Seperti yang kita ketahui bahwa pada masa perkembangan fisik, anak-anak ini berlangsung pada usia 6 tahun. Dijelaskan juga bahwa pada masa ini, pertumbuhan dan perkembangan anak relatif lambat. Hal ini berkaitan dengan kasus di atas bahwa seorang anak yang sedang bersekolah di kelas 1 SD belum bisa berhitung dengan lancar, karena daya ingat mereka yang cenderung masih lambat. Dengan memilih menciptakan pembelajaran yang menyenangkan seperti belajar sambil bermain atau belajar sambil bernyanyi, peserta didik akan lebih mudah mengingatnya dibandingkan dengan menggunakan metode lainnya. Karena pada fase ini anak-anak cenderung mengingat hal-hal yang membuat mereka merasa senang. Baik, sekian penjelasan dari saya tentang kasus 2. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Ipol. Baik, selanjutnya yaitu mengenai kasus 3. Di sini ada cerita mengenai seorang Made yang merupakan seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri di wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi kepada peserta didiknya. Nah, pada buku cetak yang menjadi panduan mengajarnya, ada beberapa contoh teks yang menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Nah, dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas Bali sesuai dengan daerah tempat sekolah mereka. Nah, pertanyaan yang pertama, kasusnya yaitu menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai dan mengapa demikian? Nah, menurut kelompok kami, keputusan Made ini dalam memilih memberikan contoh, yaitu tadi tentang kasus di Bali, baik makanan maupun bangunannya, kepada peserta didik, sudah sesuai dengan latar belakang peserta didik. Adalah keputusan yang tepat menurut kami. Karena ini memudahkan peserta didik dalam memahami isi daripada materi terhadap contoh yang dikaitkan oleh guru tersebut. Dan bisa memberikan mereka pandangan atau bisa melihat secara langsung lingkungan yang ada di sekitarnya. Nah, selain contoh dalam buku teks dijadikan sebagai acuan dan berguna untuk menambah wawasan dari peserta didik. Nah, pertanyaan kedua, prinsip apa yang mau digunakan dalam kasus tersebut? Elaborasikan jawaban Anda dengan menyertai teori yang berkaitan. Nah, menurut kami, prinsip yang mau digunakan dalam kasus ini adalah melihat latar belakang budaya atau cultural peserta didik. Nah, berkaitan dengan budaya dalam proses pembelajaran, ini bisa menambah wawasan serta kecintaan dari peserta didik terhadap budaya mereka, dari culture yang mereka miliki. Nah, pada kasus tersebut, Made memberikan contoh mengenai pantai dan juga makanan khas di Bali. Tentu hal ini sesuai dengan latar belakang keberadaan sekolah mereka, yakni berada di wilayah Bali. Jadi contoh makanan dan juga pantai ini sangat melekat terhadap mereka. Nah, murid yang tinggal dan memiliki kebudayaan masyarakat Bali tentu akan merasa dekat dengan contoh yang dikaitkan oleh si guru. Nah, dengan mengambil contoh tersebut, peserta didik dapat dengan mudah memahami materi yang Made sampaikan.
Teman, sekian penjelasan dari kelompok kami. Di sini kelompok kami akan membuka sesi tanya jawab, pemberian kritik dan saran, dan penambahan materi. Pada teman-teman yang ingin menambahkan materi, memberikan kritik dan saran, serta pertanyaan, dipersilakan. Izin menambahkan materi moderator. Silakan kepada Saudari Aca. Baik, saya akan menambahkan materi pada kasus kedua. Yang pertama pertanyaannya adalah, menurut Anda apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Nah, berdasarkan kasus di atas, menurut saya, Rina sebagai guru SD kelas 1 harus memahami peserta didik sesuai tahapan perkembangannya. Yang dimana dalam kasus ini, peserta didik berada pada tahap perkembangan pra-operasional. Nah, berdasarkan pemahaman tersebut, maka yang dapat dilakukan oleh Rina adalah membuat dan menyediakan media ajar dengan menggunakan tanda-tanda, simbol, dan benda sebagai alat praktik atau media berhitung menarik bagi siswa, sehingga mempermudah peserta didik dalam memahami konsep berhitung. Nah, yang kedua, mengapa Anda menyarankan hal tersebut dan elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Nah, ada 4 tahapan perkembangan kognitif secara motorik, praoperasional, operasional konkret, dan formal operasional. Nah, berdasarkan teori yang berkaitan dengan kasus di atas, teori yang digunakan adalah teori perkembangan kognitif. Dalam tahap praoperasional, pada tahap ini anak telah menunjukkan aktivitas kognitif dalam menghadapi berbagai hal di luar dirinya, meskipun kemampuan berpikirnya masih belum mempunyai sistem yang terorganisasi dengan baik. Sekian penambahan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Aca atas penambahan materinya. Baiklah, saya akan bertanya lagi kepada teman-teman sekalian, adakah di antara teman-teman ingin menambahkan materi atau memberikan kritik dan saran kepada kelompok kami? Kami persilakan. Baik, saya moderator. Baik, silakan Saudara Apri Di sini saya terima kasih sebelumnya pada moderator. Di sini saya ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan kasus yang nomor 2. Ya, kasus 2-nya. Di mana berdasarkan kasus 2 tersebut, Rina harus memahami peserta didik sesuai dengan tahap perkembangannya. Di mana dalam kasus ini, peserta didik berada pada tahap perkembangan pra-operasional dari umur 2 sampai 7 tahun. Jadi yang harus dilakukan oleh Rina sebagai guru adalah mengganti angka-angka dengan bentuk konkret, seperti menggunakan simbol-simbol berupa benda, agar peserta didik mudah dalam berhitung. Apa pertanyaan? Mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Di sini saya menyarankan hal tersebut karena cara mengajar seperti itu, peserta didik belum memiliki kemampuan berpikir yang baik. Gitu. Jadi, di sini elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Dalam teori yang berkaitan dengan alasan saya, yaitu teori sosial kognitif, di mana peserta didik mampu memahami realitas sosial melalui simbol-simbol berupa gambar dan benda. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas penambahan materinya oleh Saudara Apri. Selanjutnya, kami akan bertanya lagi apakah di antara teman-teman ada yang ingin menambahkan materi, memberikan kritik dan saran, ataupun pertanyaan. Kami persilakan.